Si Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali kita di dalam rally doa kita dan saat ini kita menginjak di hari yang ke-8. Saya berdoa Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap hati kita dan memenuhi kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam suratan Paulus kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan, sekali lagi saya akan ulangi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini adalah surat Paulus, Rasul Paulus kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dia katakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Firman Tuhan ini, surat ini disampaikan kepada jemaat anak-anak Tuhan yang notabene mereka sudah percaya kepada Tuhan dan otomatis ketika mereka percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Tetapi Paulus tidak hanya sekedar tahu bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus, tetapi satu kerinduan Paulus adalah sidang jemaat yang ada di Efesus, mereka penuh dengan apa yang namanya Roh Kudus. Jadi tidak hanya percaya kepada Tuhan, tidak hanya ada Roh Kudus saja, tetapi Paulus mau supaya apa? Supaya mereka penuh dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan datang buat kita di saat hari ini. Di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, memang ada Roh Kudus. Dalam hidup saya ada Roh Kudus, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, sudahkah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu apakah hidup saya sudah penuh dengan Roh Kudus atau saya belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan memberikan satu ilustrasi. Ya begini ya. Firman Tuhan sering menggambarkan, melambangkan bahwa Roh Kudus itu adalah api. Lalu Roh Kudus adalah angin dan Roh Kudus adalah air. Nah, apakah benar Roh Kudus itu adalah api, Roh Kudus itu adalah angin dan Roh Kudus itu adalah air? Itu hanya sebagai lambang, ya, sebagai lambang, perlambang. Tetapi yang sebenarnya Roh Kudus itu adalah satu pribadi di mana dia punya perasaan, punya kehendak, punya keinginan dan punya kemauan. Saya akan memberikan satu ilustrasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu adalah air. Saya akan memberikan satu ilustrasi bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan kehidupan orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, kita akan melihat orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara bisa melihat gelas yang ada di tangan saya. Ya, ini Roh Kudus digambarkan sebagai air, lambang, perlambang. Dan gelas ini adalah lambang kehidupan kita, saya dan saudara. Lah, orang yang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan, ini adalah lambang orang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus memenuhi, artinya penuh. Roh Kudus penuh. Jadi gelas ini adalah lambang kehidupan kita. Jadi ketika Roh Kudus ini memenuhi kehidupan kita, ketika air ini memenuhi gelas ini, tidak ada, perhatikan, tidak ada ruang lagi. Semuanya dikuasai oleh air. Ya, semua dikuasai oleh air. Inilah arti dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kehidupan kita, saya dan saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, itu arti dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Lah, yang kedua, saya akan memberikan satu ilustrasi orang yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan gelas yang ada di tangan saya. Ini adalah, sekali lagi, air ini adalah menggambarkan sebagai Roh Kudus.
Dan gelas ini adalah kehidupan kita. Ya ini orang yang gak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus, memang ada. Percaya kepada Tuhan, memang ada Roh Kudus. Tetapi perhatikan, masih ada ruang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Masih ada ruang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Gelas ini hanya setengah. Lah mungkin ruang yang kosong ini mungkin masih dikuasai oleh kedagingan. Ya, kedagingan kita. Contoh kehidupan daging seperti amarah, benci, akar pahit, perzinahan, percabulan dan lain sebagainya. Kehidupan yang tidak sesuai dengan roh, hidup sesuai dengan roh. Jadi kehidupan artinya gini, kesimpulan orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang hidupnya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti gelas-gelas ini ya, semuanya dikuasai oleh air ini. Tidak ada ruang sedikit pun, semua ada di dalam kendali air. Jadi kehidupan kita ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus artinya kehidupan kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu arti dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, setelah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, apa sih yang Roh Kudus hasilkan? Apa yang Roh Kudus lahirkan di dalam kehidupan kita? Coba kita lihat di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Matius 1 ayat yang ke-20. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi gini, kehidupan orang yang dipenuhi, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa Maria adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya yakin dan percaya Maria hidupnya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ketika ada firman Tuhan datang ya lewat malaikat kepada dia, apa jawaban Maria? Dia katakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba, maka terjadilah sesuai dengan apa yang engkau katakan. Artinya Maria hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Lah firman Tuhan katakan bahwa ketika Maria hidup dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan bahwa Maria mengandung dan dia melahirkan Yesus. Dan Yesus itu adalah dari Roh Kudus, firman Tuhan katakan. Matius 1 ayat yang 20. Jadi gini, kehidupan orang yang dipenuhi, kehidupan orang yang dikuasai Roh Kudus di dalam hidupnya, orang tersebut di dalam kehidupannya, dalam tanda kutip, dia akan melahirkan Yesus di dalam hidupnya. Ya, Maria dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, dia mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Kehidupan kita, saya dan saudara, ketika kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita akan melahirkan dalam tanda kutip, Yesus dalam kehidupan kita. Lah apa sih arti dari melahirkan Yesus di dalam hidup kita? Ada dua arti ya. Yang pertama coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, saya ulangi tadi, dia akan melahirkan dalam tanda kutip Yesus di dalam hidupnya. Ya, Yesus, apa itu Yesus? Yesus adalah jalan. Jadi gini, orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, orang tersebut ya akan berjalan dan terus berjalan di jalannya Tuhan. Dia tidak akan berjalan di jalannya orang fasik, jalannya orang yang tidak benar. Dia akan terus berjalan dan berjalan di jalannya Tuhan. Lalu yang kedua adalah kebenaran.
Aku adalah jalan, kebenaran. Arti kebenaran artinya gini ya, orang tersebut dia akan hidup di dalam kebenaran. Ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan hidup di dalam kebenaran-kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Dia akan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan bergeser dari apa yang namanya kebenaran. Dia akan lakukan apa yang namanya kebenaran. Dia akan melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Lalu yang selanjutnya adalah hidup. Artinya gini ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tadi akan melahirkan Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gini ya, Roh Kudus akan menuntun dia, memampukan dia sampai apa? Sampai orang tersebut memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, memimpin, memampukan orang untuk apa? Untuk berjalan sampai menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya, itu arti dari melahirkan Yesus. Itu arti yang pertama. Lalu arti yang kedua, apa sih arti dari melahirkan Yesus? Dalam tanda kutip melahirkan Yesus, arti yang kedua. Gini ya, arti yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan melahirkan sifat-sifat dan karakter-karakter, tabiat-tabiat Kristus di dalam hidupnya. Ya, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan melahirkan karakter Kristus. Sifat-sifat tabiat-tabiat Kristus di dalam hidupnya. Coba lihat di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus kita percaya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia katakan bahwa, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya gini, ketika Paulus hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia katakan bahwa hidupku bukan aku lagi ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Dia melahirkan karakter-karakter Kristus, tabiat-tabiat Kristus, sifat-sifat Kristus di dalam kehidupannya. Itu arti dari melahirkan Yesus. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan melahirkan Yesus, yang artinya melahirkan karakter-karakter Kristus, sifat-sifat Kristus, tabiat-tabiat Kristus di dalam hidupnya. Lah apa sih sifat Kristus? Karakter Kristus. Kristus adalah kasih. Ya, orang tersebut akan mampu berbuat kasih. Kristus tidak pemarah. Kristus rendah hati. Dia tidak memarah, dia tidak sombong, dia setia, dia taat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi, mari di dalam kehidupan kita, ayo kita tidak hanya terima Roh Kudus dalam hidup kita, tetapi biarlah kehidupan kita penuh dengan Roh Kudus. Artinya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa? Sehingga dalam tanda kutip, kita melahirkan Kristus, melahirkan Yesus di dalam hidup kita. Tabiat-tabiat Kristus di dalam kehidupan kita, sifat-sifat Kristus, karakter-karakter Kristus dalam hidup kita, seperti Rasul Paulus, dia katakan bahwa aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya ada Roh Kudus jadi orang percaya saja, tetapi ayo hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan di saat hari ini. Buat setiap persekutuan yang indah yang Tuhan hadir lewat kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Bahkan kehadiran firman-Mu yang mengajar di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami ada Roh Kudus saja, tetapi biarlah hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kami dikuasai, hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan kami lahir karakter Kristus dalam hidup kami, lahir tabiat Kristus di dalam kehidupan kami, lahir sifat Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga yang muncul di dalam kehidupan kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya
ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kami akan mampu berjalan di jalannya Tuhan. Kami akan mampu hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menggapai kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami alaskan doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu yang telah Kau taburkan ya Bapa. Ajar kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, memimpin kami, menuntun kami, untuk kami lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk mengagungkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus. Ya Yesus. Yesus bersyukur. Yesus. Ajaib Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Sesuatu pasti